Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela dapur rumah sederhana di kawasan perumahan polisi. Aroma kopi hitam bercampur dengan wangi nasi goreng memenuhi ruangan. Di meja makan, duduklah pasangan yang sering disebut tetangga sebagai pasangan polisi idaman, Rina dan Budi. Rina mengenakan seragam biru muda yang rapi, rambutnya disanggul sederhana, wajahnya segar meski semalam baru saja lembur mengurus berkas kasus. Budi, suaminya, tampak gagah dalam seragam coklat muda. Papan nama di dadanya berkilau tertimpa cahaya. Mereka berdua terbiasa sarapan bersama sebelum berangkat tugas. Sebuah kebiasaan yang membuat anak mereka, Dinda, merasa hangat dan aman. "Ma, nanti sore jangan lupa ambil rapor Dinda, ya? Aku kayaknya pulang agak malam. Ada pengarahan tambahan," ucap Budi sambil meneguk kopi. Rina tersenyum tipis. "Iya, tenang aja. Dinda kan selalu semangat kalau lihat papanya di barisan depan waktu upacara. Jadi jangan lupa sempatkan, meskipun sebentar." Budi hanya mengangguk sambil melirik jam tangannya. Dari luar, pemandangan ini tampak sempurna. Pasangan yang kompak, sama-sama polisi, sama-sama berdedikasi. Di kantor, rekan kerja mereka sering menjadikan Rina dan Budi sebagai teladan. "Kalau semua polisi kayak mereka, negeri ini pasti aman." Begitu komentar yang kerap terdengar. Namun, di balik senyum dan seragam yang rapi, perlahan ada sesuatu yang bergeser. Beberapa minggu terakhir, Budi semakin sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, operasi atau pengembangan kasus. Rina, yang juga seorang penyidik, tentu tahu bahwa ritme kerja polisi memang tidak menentu. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang menggelitik perasaannya. Malam itu, ketika Rina sedang melipat pakaian Dinda, ia mendengar pintu pagar dibuka. Jam menunjukkan pukul 00.45. Budi masuk rumah dengan langkah pelan, seolah tidak ingin membangunkan siapapun. Rina berpura-pura tidur di kamar, tapi telinganya menangkap suara ponsel Budi bergetar. "Bang Ipul Proyek." Begitu nama kontak yang muncul. Rina mengernyit. Ia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Budi buru-buru menolak panggilan itu, lalu memasukkan ponselnya ke dalam saku. Keesokan paginya, saat sarapan, Rina berusaha mengulik dengan cara halus. "Mas, kemarin pulang larut banget ya? Operasi di mana sih?" tanyanya sambil menyendokkan bubur ayam untuk Dinda. "Oh, biasa. Ada pengembangan kasus narkoba. Kita harus kucing-kucingan sama pelaku," jawab Budi cepat, tanpa menatap istrinya. Rina tersenyum, mencoba menelan jawabannya begitu saja. Tapi sebagai penyidik, ia tahu ada yang tidak beres. Instingnya berbisik. Jawaban itu terlalu umum, terlalu aman. Malam-malam berikutnya, pola yang sama terulang. Ponsel Budi selalu dalam mode senyap. Seakan satu bunyi notifikasi saja bisa membongkar rahasia besar. Bahkan saat makan malam bersama, ponsel itu tidak pernah jauh dari genggamannya. Rina mulai memperhatikan detail kecil. Tatapan Budi yang menghindar, percakapan singkat yang segera ia akhiri ketika Rina masuk ruangan, serta seringnya ia keluar rumah dengan alasan mendadak. Di depan orang lain, mereka tetap pasangan teladan. Saat menghadiri acara kantor, Budi menggenggam tangan Rina dengan hangat, seolah tak ada jarak. Di mata rekan, mereka pasangan serasi yang sempurna. Namun, hanya Rina yang tahu bahwa genggaman itu sudah mulai kehilangan kejujurannya. Pada suatu malam, ketika Budi sudah tertidur, Rina menatap ponsel suaminya yang tergeletak di meja samping ranjang. Tangannya gatal untuk membuka, namun ia menahan diri. Sebagai istri, ia haus akan kebenaran. Sebagai polisi, ia tahu konsekuensi dari melanggar privasi orang lain, bahkan pasangannya sendiri. Di hatinya, terjadi pergulatan. Apakah ia akan tetap percaya pada sosok suami yang selama ini menjadi sandarannya? Atau ia harus mulai membuka tabir yang mungkin justru menghancurkan fasad rumah tangga mereka? Sementara itu, Budi tetap tersenyum manis di hadapan Rina dan Dinda, seakan tidak ada yang berubah. Tapi senyum itu kini terasa seperti topeng, rapuh, siap retak kapan saja. Dan malam itu, untuk pertama kalinya,
Rina tidak lagi bisa menepis instingnya. Ia tahu, ada rahasia besar yang disembunyikan suaminya. Durasi kira-kira 6 menit, 950 kata bila dibacakan dengan tempo sedang. Cerita ini sudah membangun eksposisi kuat, menggambarkan kehidupan harmonis sekaligus memberi sinyal awal konflik melalui perubahan perilaku Budi dan kecurigaan Rina. Suatu siang, setelah menjemput Dinda dari sekolah, Rina meminjam mobil Budi untuk sekadar mampir ke supermarket. Saat Dinda tertidur di kursi belakang, Rina membuka laci mobil untuk mencari tisu. Tangannya menyentuh sebuah kertas terlipat rapi. Ia mengeluarkannya, dan seketika jantungnya berdegup kencang. Struk pembayaran hotel. Bukan sekadar hotel biasa, melainkan hotel berbintang di pusat kota. Di situ tercantum, check-in untuk 2 orang. Tanggalnya? Malam yang sama ketika Budi bilang sedang operasi di luar kota. Rina menelan ludah. Matanya menatap kosong pada kertas itu. Udara di dalam mobil terasa sesak. Ia buru-buru melipat kembali struk itu, menyimpannya dalam dompet. Dari spion, ia melihat wajah polos Dinda yang masih terlelap. Senyum putrinya tampak damai, seolah dunia ini sempurna. Tapi dalam hati Rina, ada sesuatu yang baru saja runtuh. Malam harinya, saat Rina mencuci kemeja dinas Budi, hidungnya menangkap aroma asing. Bukan bau keringat bercampur debu jalanan seperti biasanya, melainkan wangi lembut parfum wanita. Harum itu samar, tapi cukup jelas bagi hidung yang terlatih. Tangannya terhenti. Ia menatap kemeja itu lama, seakan mencari jawaban di setiap helai benangnya. "Siapa kamu, Mas?" bisiknya pelan. Nyaris tak terdengar. Beberapa hari kemudian, Rina sudah tidak bisa lagi menepis kecurigaannya. Kali ini, insting polwan dalam dirinya bekerja penuh. Ia tahu, jika ia terus diam, ia hanya akan tersiksa. Tapi jika ia bergerak, ia harus siap menghadapi kebenaran yang mungkin tak sanggup ia terima. Suatu malam, saat Budi sedang mandi, ponselnya bergetar di meja ruang tamu. Nama yang muncul, Bang Ipul Proyek. Lagi-lagi nama itu. Dengan cepat, Rina menyalin nomor tersebut ke dalam buku catatan kecil. Jantungnya berpacu, seakan ia sedang melakukan penyamaran berbahaya. Begitu Budi keluar dari kamar mandi, Rina sudah duduk di sofa, pura-pura sibuk menonton televisi. Budi tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, di sela-sela jam kerja, Rina menyelinap ke ruang arsip kantor polisi, di mana ada akses ke data kepemilikan nomor. Ia mengetik angka itu dengan tangan gemetar. Layar komputer menampilkan nama pemilik, Maya Ratnasari. Rina menatap layar itu lama. Maya, bukan Bang Ipul, bukan proyek, seorang wanita. Ia segera menutup data itu, menarik napas panjang. Kepalanya berputar. Semua potongan puzzle yang ia abaikan selama ini mulai menyatu. Pulang larut malam, aroma parfum asing, struk hotel, dan kini, nama seorang wanita. Malam itu, Rina duduk sendirian di ruang tamu. Televisi menyala tanpa ia hiraukan. Hatinya terbelah dua, antara peran sebagai istri yang hancur, dan polwan yang haus akan kebenaran. Sebagai istri, ia ingin menutup mata, berpura-pura tidak tahu, demi mempertahankan rumah tangga. Demi Dinda, demi citra keluarga sempurna yang mereka bangun. Namun sebagai polwan, darahnya berdesir untuk menggali lebih dalam. Ia dilatih untuk mencari fakta, menyingkap kebohongan, dan menghadapi kebenaran tanpa gentar. Bagaimana mungkin ia bisa menolak insting itu, sementara kecurigaan sudah begitu jelas? Air mata mengalir perlahan di pipinya. "Kenapa, Mas?" gumamnya. Suaranya pecah. "Apa aku kurang segalanya buatmu?" Rina memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Ia tahu satu hal, jika ia melanjutkan penyelidikan ini, tidak akan ada jalan kembali. Ia harus siap dengan apapun yang akan ditemuinya, meskipun itu menghancurkan seluruh hidupnya. Namun, sebuah suara dalam hatinya berbisik, lebih baik terluka oleh kebenaran daripada hidup dalam kebohongan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rina bertekad. Ia akan menyelidiki suaminya,
bukan sebagai istri, melainkan sebagai seorang penyidik. Retakan pertama telah terbentuk, dan Rina tahu, tidak ada lagi yang bisa mengembalikan rumah tangga mereka seperti semula. Malam itu, Rina duduk di dalam mobil dinasnya. Mesin mati, lampu padam. Jam tangannya menunjukkan pukul 20.30. Ia sudah menunggu hampir setengah jam di depan kantor Polsek, tempat Budi baru saja menyelesaikan apel sore. Tak lama kemudian, Rina melihat Budi keluar. Seragamnya sudah berganti dengan kemeja kasual biru tua. Ia tampak terburu-buru menyalakan motor dan melaju ke arah kota. Rina menyalakan mesin mobil, menjaga jarak. Jalanan lengang, hanya diterangi lampu jalan yang berkelip samar. Detak jantung Rina semakin kencang setiap kali lampu rem motor Budi menyala. Ia merasa seperti sedang membuntuti tersangka, padahal orang yang ia ikuti adalah suaminya sendiri. Akhirnya, motor Budi berhenti di sebuah kafe terpencil di pinggiran kota. Tempat itu remang, lebih mirip bar kecil daripada kafe keluarga. Dari balik kaca mobil, Rina menahan napas ketika seorang wanita bergaun merah keluar dari dalam kafe, menyambut Budi dengan pelukan hangat. Maya. Rina tidak pernah bertemu langsung, tapi ia tahu itu pasti Maya. Senyum wanita itu begitu manis, namun di mata Rina, senyum itu adalah belati yang menusuk jantungnya. Budi merangkul bahu Maya dengan santai, lalu keduanya masuk ke dalam kafe. Sesekali, mereka tertawa kecil, kepala saling mendekat. Semua itu bukan lagi sekadar dugaan. Itu bukti hidup, bukti yang tidak bisa dibantah. Rina menutup wajah dengan kedua tangannya. Air mata mengalir deras, mengaburkan pandangan. Hatinya seolah diremukan, napasnya sesak. Dunia yang selama ini ia bangun bersama Budi, seketika terasa runtuh. Ia ingin berteriak, ingin masuk dan menggebrak meja, tapi tubuhnya membeku. Ya Tuhan! Bisiknya lirih. Kenapa harus aku yang melihat ini? Keesokan harinya, Rina tidak bisa tidur. Ia menghabiskan malam menatap plafon kamar, sementara Budi pulang menjelang subuh dengan alasan lembur mendadak. Rina hanya diam, berpura-pura terlelap. Namun diam bukan berarti pasrah. Pagi itu, setelah Budi berangkat kerja, Rina mulai menggali lebih dalam. Ia membuka laptop, mengakses rekening bersama mereka. Matanya terbelalak. Puluhan juta rupiah hilang dari tabungan dalam 3 bulan terakhir. Transaksi itu bukan untuk kebutuhan rumah, bukan untuk sekolah Dinda, bukan untuk cicilan rumah. Ada transfer ke rekening asing dengan nama Maya Ratnasari. Rina menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tangannya gemetar, matanya panas. Setiap angka di layar seakan menertawakan kebodohannya. Budi bukan hanya berselingkuh. Ia telah mengkhianati keluarga dengan menguras harta yang mereka kumpulkan bersama. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini pengkhianatan yang sistematis, terencana. Dalam, Rina teringat bagaimana mereka berdua dulu menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan Dinda, uang sekolah, tabungan kuliah, bahkan mimpi kecil membeli rumah di dekat pantai setelah pensiun. Semua itu kini terkikis. Dicuri oleh orang yang ia percayai sepenuh hati. Mas, bagaimana bisa? Suaranya pecah, lirih, seakan jika ia mengucapkannya terlalu keras, hatinya akan benar-benar hancur. Hari-hari berikutnya, Rina menjalani hidup seperti robot. Di kantor, ia tetap profesional, tetap tersenyum saat menangani laporan masyarakat. Di rumah, ia tetap menjadi ibu yang hangat untuk Dinda. Tapi di dalam dirinya, ada jurang yang makin dalam. Setiap kali Budi menyentuh tangannya, ia ingin menarik diri. Setiap kali Budi tertawa kecil di meja makan, ia ingin berteriak menumpahkan semua yang ia tahu. Namun lidahnya keluh, tertahan oleh ketakutan. Ketakutan akan apa yang akan terjadi jika ia membuka kebenaran ini. Malam-malam Rina kini dipenuhi dua bayangan. Wajah polos Dinda yang butuh rumah tangga utuh, dan wajah Maya yang tersenyum mesra di pelukan suaminya. Dan setiap kali ia mengingat angka-angka rekening itu, hatinya terasa ditusuk ribuan jarum. Uang bisa dicari, tapi kepercayaan? Itu sudah hilang. Kini, Rina tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia berdiri di tengah persimpangan,
mempertahankan fasad rumah tangga demi anak dan citra, atau menghadapi kebenaran pahit yang bisa menghancurkan semuanya. Apapun pilihannya, satu hal pasti, cinta yang dulu ia banggakan telah dikoyak, dan luka itu tidak akan pernah bisa benar-benar sembuh. Sore itu, rumah terasa seperti ruang sidang. Matahari merunduk di balik pepohonan, melemparkan bayangan panjang ke ruang tamu yang biasanya hangat. Rina berdiri di depan meja, kedua tangan mengepal kertas-kertas bukti, struk hotel, screenshot transaksi bank, foto saat ia membuntuti Budi di kafe. Di wajahnya ada dingin yang tak biasa, bukan lagi linangan air mata yang putus asa, melainkan fokus yang tajam. Budi masuk rumah dengan langkah lambat, seperti sudah menduga ada badai menantinya. Saat melihat Rina, ia sempat tersenyum samar, senyum yang dulu selalu mampu mencairkan hari-hari Rina. Namun senyum itu berhenti ketika matanya menangkap kertas-kertas yang tersebar di meja. Ada apa ini? Suaranya datar, berusaha tetap biasa. Rina tidak langsung menjawab. Ia meletakkan satu persatu bukti di hadapan Budi, menatap suaminya tanpa berkedip. Jelaskan ini. Kamu bilang operasi, kamu bilang luar kota, kamu bilang perjuangan untuk negara. Ini, ia menunjuk struk hotel yang tercetak rapi. Ini tanggal yang sama saat kamu bilang ada razia di luar. Ini struk untuk 2 orang. Budi mengambil napas panjang, wajahnya menegang. Untuk sesaat, Rina berharap melihat penyesalan. Hanya ada keheningan sebelum jawaban itu keluar, bukan dari lembut, tapi dari dingin yang menusuk. Kamu memang selalu ingin tahu segala hal, Rin. Jawab Budi, suaranya mendaki. Kamu terlalu sibuk dengan kariermu. Aku juga butuh hiburan. Aku juga manusia. Kalau kamu sibuk, jangan salahkan aku karena mencari perhatian di tempat lain. Kata-kata itu bagai serpihan kaca yang menancap di jantung Rina. Ia menahan dirinya untuk tidak merobek kertas itu menjadi serpihan-serpihan lain. Kamu mengambil uang kita. Kamu menguras tabungan Dinda. Untuk siapa? Mas? Untuk apa? Suaranya menahan amukan, namun terdengar tajam. Budi mengangkat bahu, seperti membuang sesuatu yang sudah tak lagi berarti. Uang itu? Aku yang kerja keras. Aku juga yang tahu bagaimana memakainya. Kau mungkin pikir aku bodoh? Kau pikir aku akan mengumbar semuanya? Nada suaranya berubah, bukan penyesalan, tetapi pembenaran. Rina merasa dunia berputar. Ia menatap suaminya yang dulu ia kagumi, sosok yang penuh tanggung jawab, pemimpin yang disegani. Kini wajah itu berubah menjadi orang asing yang membela pengkhianatan. Pertengkaran memuncak. Kata-kata kasar terucap. Hujan celaan yang saling menghujam. Budi menuduh Rina terlalu dingin, terlalu menjauh. Menuduhnya lupa menjadi istri. Rina melontarkan fakta, bukti-bukti yang tak bisa dibantah. Di setiap kalimatnya ada luka yang menganga. Di setiap tudingan ada retakan harga diri yang tak mudah disembuhkan. Mendadak, suara Budi menjadi sangat dingin, hampir tanpa emosi. Kalau kau terus begini, aku akan menyerah. Aku sudah katakan, aku punya hak juga. Aku bisa ceraikan kamu. Aku pikir aku pantas mendapatkan Dinda. Siapa yang lebih cocok? Aku yang ada di rumah lebih sering, bukan kamu yang selalu di kantor. Senyum meremehkan melintas di wajahnya, seperti garam di luka. Ancaman itu menghantam Rina lebih keras daripada semua bukti. Kata, cerai, melayang di udara, berat, mematikan. Kamu mau mengambil Dinda dariku? Suaranya seperti retak. Matanya yang biasa tegas kini berkilat. Budi mendekat, menatapnya dengan dingin. Aku tidak main-main, Rin. Kalau ini jalan yang terbaik untuk aku akan ambil. Jangan pikir aku tidak mampu. Ada sesuatu di dalam dada Rina yang patah. Bukan saja karena kata-kata itu, tetapi karena sikap suaminya yang tanpa remuk, tanpa sedikit pun penyesalan, tanpa empati terhadap nyawa rumah tangga yang mereka bangun. Yang tersisa bukan lagi cinta, melainkan jurang kebencian yang menganga. Di dalam kesunyian yang menyusul, Rina merasa ada api yang menyala. Pada awalnya ia kira itu perasaan yang biasa, marah, kecewa, sedih.
Tapi api itu berubah menjadi sesuatu yang lebih pekat. Kebencian yang membara, haus akan pembalasan. Pikiran-pikiran gelap merayap seperti bayangan di pojok ruangan. Bayangan tanpa wujud. Hanya kepulan emosi yang mengaburkan alasan. Ia menutup mata. Mencoba mengambil napas. Tapi imaji-imaji menyusup. Malam-malam saat Budi pulang larut tanpa kata. Dinda menangis karena papa tak pulang untuk melihat paginya. Rumah yang dulu hangat kini dingin seperti apartemen asing. Kata-kata Budi tentang perceraian dan hak asuh memusatkan semuanya menjadi satu. Perasaan dikhianati, dirampas, dihancurkan. Di sana, di tengah reruntuhan emosi itu, niat hitam muncul, bukan sebagai rencana tersusun, melainkan sebagai bisikan yang mengerikan. Kalau aku tidak bisa hidup seperti ini, kalau mereka ambil Dinda, kalau semua ini hilang karena pengkhianatanmu. Bisikan itu tidak lengkap diucap, hanya melayang-layang, tetapi cukup untuk membuat Rina merasakan dingin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menatap ke jendela, melihat lampu-lampu rumah tetangga menyala. Dalam dirinya, berbagai kemungkinan berputar, melawan secara hukum, menyerah, atau melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Pikiran-pikiran itu seperti ular yang melilit, menyesakkan, berbahaya. Malam itu, Rina tidak langsung bertindak. Dia tidak mencari alat, tidak merancang langkah. Cerita ini belum memberi ruang untuk itu, dan Rina bukanlah tokoh yang tergesa-gesa. Namun benih niat itu sudah ada, hitam dan berat, menunggu sesuatu untuk memicu. Apa yang pasti, malam itu cinta yang dulu suci berubah menjadi kebencian yang membakar. Dan ketika api kebencian menyala, ia mengaburkan garis antara benar dan salah, meninggalkan Rina di ambang pilihan yang bisa menghancurkan semuanya. Dirinya, keluarga, dan hidup yang selama ini ia jaga. Rina berubah. Bukan menjadi monster, melainkan menjadi versi dirinya yang paling dingin, paling terlatih. Detektif yang tahu persis bagaimana bukti berbicara dan bagaimana sistem bekerja. Setelah malam itu, kebencian tak lagi sekadar emosi liar. Ia mengubahnya menjadi alat, fokus, metode, tujuan. Langkah pertama Rina bukan meracik rencana kejahatan, melainkan menyusun prioritas. Dinda di atas segalanya. Menjaga anaknya aman, memastikan akses ke rekening dan dokumen penting, serta menempatkan bukti-bukti di tempat yang tidak bisa dihapus oleh kemarahan suami. Ia mengunci dokumen penting di brankas kantor yang hanya bisa diakses melalui prosedur resmi. Ia mencatat jadwal Budi, mencatat pola dan kebiasaannya. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk mengetahui kapan ia aman mengumpulkan bukti tanpa konfrontasi. Rina memetakan jebakan hukum. Ia tahu bagaimana bukti transfer uang, pesan, dan pertemuan dapat disusun menjadi kasus yang tak terbantahkan. Ia mengumpulkan bukti digital, screenshot transaksi bank, foto-foto dari jarak aman saat pertemuan di kafe, rekaman singkat, dengan batasan legal, yang menunjukkan perilaku Budi. Semua itu disimpan di beberapa lokasi terpisah. Server email pribadi yang terenkripsi, flash disk tersembunyi, dan catatan tertulis yang ia rahasiakan. Rina memastikan rantai kustodial bukti, siapa, kapan, bagaimana bukti itu ditemukan, sehingga ketika waktunya tiba, bukti itu bisa diajukan secara sah ke atasan atau pengadilan. Ia juga memikirkan alibinya sendiri, bukan untuk menipu, tetapi agar langkah-langkahnya tidak menimbulkan celah yang bisa dipakai Budi untuk menyerang balik. Ia tetap bekerja, tetap hadir untuk Dinda, sambil diam-diam berkonsultasi dengan rekan yang bisa dipercaya di luar jaringan rumah tangga mereka, saksi yang netral yang bisa menguatkan pengamatannya nanti. Rina menolak bertindak sendirian. Ia tahu sistem lebih kuat bila digunakan dengan benar. Di samping bukti, Rina menyiapkan keamanan finansial. Ia membuka rekening baru atas nama Dinda, memindahkan sebagian dana yang diperlukan untuk pendidikan dan kebutuhan mendesak, memastikan ada catatan yang sah untuk alasan transfer. Semua dilakukan sesuai aturan agar tidak berujung pada masalah hukum. Ia membuat daftar kontak penting, pengacara yang ia percayai, kolega senior yang bersedia membantu investigasi internal, dan konselor untuk Dinda bila ia memerlukan dukungan psikologis. Perencanaan Rina juga matang dalam aspek psikologis. Ia memasang batas tegas dalam interaksi dengan Budi, di depan umum tetap tenang, di rumah bersikap netral.
Ia tahu bahwa konfrontasi emosional bisa merusak nilai bukti, dan ia tidak mau memberi Budi alasan untuk membela diri dengan tuduhan balasan. Alih-alih meneriakkan kebenaran, ia menunggu momen yang tepat. Bukti di tangan, saksi tersedia, prosedur dipersiapkan. Saat ia merancang skenario untuk mengungkap Budi, Rina memilih jalur yang kejam dalam konsekuensi, namun legal dalam proses. Memaksa Budi menghadapi akibat administratif dan kriminal dari tindakannya, penggelapan dana rumah tangga, pelanggaran etik kepolisian, dan penyalahgunaan wewenang. Ia menyiapkan laporan resmi yang akan diajukan ke Internal Affairs, Propam, dan Unit Keuangan Kepolisian, lengkap dengan bukti transfer dan dokumen pendukung. Di luar itu, ia juga mempertimbangkan pengungkapan publik yang terukur, misalnya menyampaikan fakta ke wartawan yang kredibel, tetapi hanya setelah jalur hukum berjalan agar informasi itu tidak diselewengkan. Namun perencanaan paling berat bukan soal bukti atau alibi. Itu tentang menjaga dirinya tetap manusiawi ketika semuanya runtuh. Setiap malam Rina berlatih menenangkan diri, bernapas, menulis di buku harian rahasia, dan berbicara dengan seorang konselor yang ia temui diam-diam. Ia ingin agar saat peperangan hukum itu berlangsung, ia masih mampu memperjuangkan hak asuh untuk Dinda bukan sebagai orang yang haus balas dendam, tetapi sebagai ibu yang rasional dan terlindungi. Dengan segala matang, Rina menunggu. Ia tahu kapan harus bergerak, bukan ketika amarah menghanguskan akal sehat, melainkan ketika bukti cukup untuk membuat sistem menang. Dalam rencana itu, ia memasukkan pula opsi rekonsiliasi jika Budi menunjukkan penyesalan tulus dan bersedia membayar kembali kerugian serta mengikuti konseling. Rina tidak menutup kemungkinan kebangkitan atau kerapuhan lain, namun ia akan memilih jalur yang melindungi nyawa dan masa depan anaknya di atas segalanya. Di dahinya ada garis-garis lelah, di matanya ada ketegasan yang baru. Ia sudah bukan istri yang hancur, ia adalah detektif yang bertindak atas nama kebenaran. Bukan untuk menghabisi, tetapi untuk memperbaiki kerusakan dan memastikan keadilan ditegakkan. Malam itu, langit kota diliputi awan tebal. Hujan turun rintik, membasahi jalanan sepi yang jarang dilewati. Rina duduk di mobilnya. Lampu dimatikan, menunggu. Tangannya tenang di atas setir. Matanya lurus menatap jarak gelap di depannya. Tak ada getar, tak ada gugup. Wajahnya datar. Seakan ia sedang menunggu giliran rapat rutin, bukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Budi muncul tak lama kemudian, melaju dengan motor tuanya, helm menutupi sebagian wajah. Ia tidak tahu ada sepasang mata tajam yang mengikutinya sejak keluar dari kantor. Tidak tahu bahwa setiap detiknya sudah diperhitungkan oleh orang yang paling ia percaya. Rina bergerak dengan presisi. Semua berjalan sesuai rencana. Jalanan sepi, jam yang pas, titik yang dipilih dengan teliti. Tidak ada kebetulan malam itu. Semuanya sudah ia rangkai seperti puzzle. Dan pada akhirnya, suara keras memecah keheningan, diikuti sepi yang lebih pekat daripada sebelumnya. Sesaat setelah itu, hanya terdengar hujan yang menetes di aspal. Rina menatap tubuh tak berdaya suaminya dari jauh. Tidak ada air mata, tidak ada jeritan. Yang ada hanyalah tarikan napas panjang, seperti seseorang yang baru saja menutup sebuah buku yang sudah lama ingin ia akhiri. Di rumah, Rina masuk dengan langkah ringan. Ia membuka pintu, mengganti baju yang basah, lalu merapikan rambutnya di depan cermin. Wajahnya tampak segar, nyaris tak tersentuh peristiwa barusan. Tangannya cekatan membersihkan diri, menghapus jejak, memastikan tak ada noda atau aroma yang bisa menimbulkan pertanyaan. Rina kemudian duduk di tepi ranjang, menatap jam dinding. Hampir tengah malam. Dinda sudah lama terlelap, tidak tahu bahwa hidupnya baru saja berubah untuk selamanya. Beberapa menit kemudian, Rina mengambil ponsel. Dengan suara gemetar yang ia latih betul, ia menekan nomor kantor polisi. "Pak, saya cemas. Suami saya, Budi, belum juga pulang. Biasanya dia kasih kabar kalau lembur. Bisa tolong dicek? Saya takut terjadi apa-apa." Nada suaranya penuh kekhawatiran, persis seperti istri yang sedang resah menunggu. Tak ada siapapun yang bisa menebak apa yang baru saja ia lakukan. Di cermin,
Bayangan Rina menatap balik padanya. Mata itu bukan lagi mata seorang istri yang tersakiti, melainkan mata seorang pemain catur yang baru saja menjatuhkan raja lawan. Gelap, mengerikan. Malam itu, permainan baru saja dimulai. Kematian Aibda Budi Santoso mengguncang markas besar kepolisian. Berita itu menyebar cepat, memenuhi layar televisi, radio, dan grup-grup internal. Seorang polisi tewas dalam tugas. Begitu tajuk berita utama. Rekan-rekan seangkatannya menundukkan kepala. Sebagian marah, sebagian tak percaya. Ibtu Hendra, sahabat lama Budi sekaligus teman dekat Rina, ditugaskan memimpin tim investigasi. Baginya, kasus ini bukan sekadar tugas profesional, ini pribadi. Ia berjanji akan menemukan siapapun yang berani menyentuh keluarganya. Di rumah duka, suasana penuh tangis. Karangan bunga berjejer. Suara doa tak putus-putus terdengar. Di tengah itu semua, Rina tampil memukau dalam perannya. Matanya sembab, suaranya serak. Namun setiap ekspresi tampak tulus. Ia memeluk Dinda erat, mengusap air mata putrinya, sembari menerima ucapan belasungkawa dari kolega dan tetangga. Dia tidak pantas mati seperti ini, Hendra. Ucap Rina lirih ketika Hendra menghampirinya. Hendra menggenggam bahunya. Aku janji, Rin. Aku akan temukan pelakunya. Budi itu bukan hanya partner kerja. Dia saudaraku. Aku tidak akan tinggal diam. Rina menunduk, berpura-pura menahan tangis. Padahal di balik air matanya yang jatuh, pikirannya bekerja cepat. Ia tahu Hendra cerdas, penuh intuisi, dan sulit dikelabui. Tapi ia juga tahu, rasa sayang dan simpati bisa membutakan siapapun, bahkan seorang penyidik ulung. Dalam sesi pemeriksaan, Rina kembali memainkan perannya. Duduk dengan tangan bergetar, ia menjawab pertanyaan dengan suara parau. Budi memang sering cerita tentang ancaman. Dia bilang ada beberapa bandar narkoba yang dendam sama dia. Saya khawatir, tapi dia selalu meyakinkan saya untuk tenang. Hendra mencatat setiap kata. Sementara anggota timnya saling pandang, percaya sepenuhnya pada kesaksian seorang janda yang patah hati. Apakah Budi sempat menyebut nama? Tanya Hendra lagi. Rina menghela napas panjang, seolah-olah berusaha mengingat. Saya kurang tahu, tapi dia sering bilang soal orang bernama Tony. Katanya berbahaya. Itu kebohongan yang sudah disiapkan Rina sejak lama. Nama Tony hanyalah bayangan, tak pernah nyata. Namun cukup untuk mengarahkan investigasi ke arah yang ia inginkan. Hari-hari berikutnya, rasa simpati pada Rina semakin kuat. Rekan-rekannya membawakan makanan, para tetangga ikut membantu menjaga Dinda, dan semua orang sepakat. Rina adalah korban yang harus dikuatkan, bukan sumber kecurigaan. Di dalam hati, Rina tersenyum dingin. Sandiwara ini berjalan sempurna. Tidak ada satupun yang meragukannya, bahkan sahabat terdekat suaminya sendiri. Hari-hari berlalu sejak kematian Budi, namun Hendra tak bisa beristirahat dengan tenang. Kasus ini terus berputar di kepalanya. Semua bukti di TKP menunjukkan skenario serangan dari musuh lama Budi. Namun, ada sesuatu yang tidak masuk akal. TKP itu terlalu bersih. Tidak ada jejak kaki lain. Tidak ada sidik jari acak, tidak ada tanda-tanda perlawanan keras. Semua tampak rapi, seolah-olah seseorang yang sangat paham prosedur penyelidikan telah mengatur panggung itu. Hendra menatap berkas autopsi di mejanya. Ada yang salah, pikirnya. Budi terlalu berpengalaman untuk disergap begitu saja tanpa melawan. Dan jika ini kerjaan bandar, pasti ada pesan, ancaman, atau sesuatu yang ditinggalkan. Tapi ini, ia mencoba mengusir kecurigaan itu. Tapi instingnya terlalu kuat, terlalu sempurna, gumamnya. Dan dalam dunia kriminal, kesempurnaan justru pertanda manipulasi. Langkah penyelidikan berikutnya membawanya pada Maya. Nama itu muncul dalam catatan telepon Budi. Nomor yang tak asing bagi sistem kepolisian karena sering terlacak dalam kasus peredaran uang gelap. Maya, seorang perempuan dengan wajah sendu dan mata bengkak karena menangis berhari-hari,
menerima Hendra di apartemen kecilnya. Di meja, masih ada foto dirinya bersama Budi, tersenyum mesra. "Saya tahu saya salah," ucap Maya lirih. Suaranya nyaris pecah. "Tapi saya benar-benar mencintainya. Dia janji akan meninggalkan Rina untuk saya. Kami ingin hidup bersama." Hendra hanya menatap diam, membiarkan Maya melanjutkan. Beberapa hari sebelum kejadian itu, dia bertengkar hebat dengan Rina. "Saya tahu, karena dia datang ke sini dalam keadaan marah," katanya. Rina menuduhnya macam-macam. Mereka teriak-teriak di rumah. "Saya yakin tetangga mereka mendengar." Kata-kata itu membuat dada Hendra sesak. Potongan-potongan puzzle mulai bergeser, membentuk gambar baru. Selama ini ia melihat Rina hanya sebagai korban, janda yang kehilangan suami. Tapi apa jadinya jika kenyataannya terbalik? Hendra menutup buku catatannya. Sorot matanya berubah. Untuk pertama kalinya sejak penyelidikan dimulai, ia menatap sosok Rina bukan dengan simpati, melainkan dengan kecurigaan. Beberapa minggu setelah pemakaman Budi, suasana mulai mereda bagi orang lain. Namun bagi Hendra, bayangan kasus ini justru semakin jelas. Ia mulai mengamati Rina secara diam-diam, menempatkan dirinya bukan lagi sebagai sahabat keluarga, melainkan penyidik yang memburu tersangka. Dari rekaman CCTV di sekitar rumah, Hendra menemukan sesuatu yang janggal. Malam kejadian, ada cuplikan samar sebuah mobil yang mirip milik Rina keluar sebentar, lalu kembali dengan waktu yang pas. Tidak cukup untuk dijadikan bukti tunggal, tapi cukup untuk membuka jalur penyelidikan baru. Lalu, dari tim forensik digital, ia mendapat laporan kecil. Di laptop Rina, ada riwayat pencarian yang sudah dihapus, tapi berhasil dipulihkan. Topiknya membuat darah Hendra dingin, artikel tentang toksikologi dan kematian yang sulit dilacak. Terlalu spesifik untuk kebetulan. Puncaknya, sebuah serat kain kecil ditemukan di lokasi kejadian, menempel pada kursi kendaraan Budi. Analisis laboratorium menyatakan kecocokan dengan jaket dinas Rina, yang ia klaim tidak ia pakai malam itu. Satu kesalahan kecil, cukup untuk membuka retakan di dinding sandiwara. Hari itu, Rina dipanggil ke kantor polisi. Bukan sebagai saksi, melainkan sebagai terperiksa. Ia duduk di ruang interogasi, dikelilingi dinginnya lampu neon. Hendra masuk. Wajahnya tidak lagi ramah, tidak lagi bersahabat. "Rin," ucap Hendra pelan tapi tegas. "Kali ini aku bukan bicara sebagai teman. Aku bicara sebagai penyidik." Rina menatapnya datar. "Apa maksudmu, Hen?" Hendra mengeluarkan map tebal, membuka lembar demi lembar. "CCTV menunjukkan mobilmu keluar malam itu. Riwayat pencarian di laptopmu sudah jelas. Dan ini," ia meletakkan foto serat kain di atas meja. "Bukti fisik yang tak bisa kau bantah." Rina tetap diam, tapi jemarinya menggenggam kursi dengan kuat. Pertahanan yang ia bangun selama ini mulai runtuh, tapi wajahnya masih berusaha tenang. Hendra mencondongkan tubuh. "Aku ingin percaya kau korban. Aku ingin percaya kau hanya seorang janda yang berduka. Tapi semua bukti ini, Rina, semua mengarah padamu. Jadi katakan, kenapa?" Keheningan panjang memenuhi ruangan. Lalu, perlahan, Rina tertawa kecil. Tawa dingin, tanpa bahagia. "Kau tahu rasanya, Hen?" Suaranya rendah, nyaris berbisik. "Tahu suami yang kau cintai, tidur dengan perempuan lain, menghabiskan uang anakmu untuk wanita itu, lalu berdiri di hadapanmu dan menyalahkanmu? Aku mencintainya. Aku korbankan segalanya untuk dia. Dan dia menusukku berkali-kali, sampai aku tak punya hati lagi." Air matanya jatuh, tapi bukan dari penyesalan. "Aku tidak menyesal, Hen. Aku hanya lega. Untuk pertama kalinya, aku bisa bernapas tanpa bayangannya menindihku." Hendra menutup matanya sejenak, menahan emosi. Ia melihat bukan hanya seorang polisi yang menjadi pembunuh, tapi juga seorang wanita yang hancur oleh pengkhianatan. Namun kebenaran tetaplah kebenaran. "Rin," ucapnya akhirnya,
Suara berat. Kau sudah mengaku. Dan aku harus melakukan tugasku. Di ruang interogasi yang hening itu, semua sandiwara berakhir. Rina, sang janda yang selama ini dipuja karena ketegarannya, kini duduk sebagai tersangka, dan pengakuannya menjadi titik akhir dari kisah kelam rumah tangga yang tampak sempurna. Berita penangkapan Rina mengguncang seluruh jajaran kepolisian. Sosok yang selama ini dijadikan teladan, pasangan polisi idaman, ternyata menyimpan rahasia paling kelam. Koridor kantor dipenuhi bisikan, antara terkejut, marah, dan tidak percaya. Nama Rina dan Budi menghiasi halaman depan surat kabar, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai tragedi. Departemen kepolisian tidak punya pilihan selain membiarkan proses hukum berjalan terbuka. Semua prosedur dipenuhi, semua bukti ditampilkan. Masyarakat menatap dengan rasa ngeri, menyaksikan bagaimana dua karir yang dulu bersinar terang berakhir di jurang kehancuran. Hari itu, di ruang sidang, Rina duduk dengan seragam tahanan, wajah pucat namun tegar. Tidak ada pembelaan panjang. Ia menerima semua tuduhan, seolah-olah putusan hakim hanyalah formalitas. Ketika palu diketukkan dan vonis dijatuhkan, tidak ada seruan, tidak ada tangis, hanya keheningan yang menekan dada semua orang yang hadir. Bagi Rina, keadilan akhirnya datang. Tapi bukan keadilan yang ia bayangkan. Ia membalas pengkhianatan suaminya, namun dengan harga yang lebih mahal daripada yang bisa ia bayangkan. Kebebasannya, anaknya, karirnya, bahkan kemanusiaannya sendiri. Malam terakhir sebelum dipindahkan ke penjara, Rina duduk sendirian di dalam sel. Tatapannya kosong menembus dinding dingin di depannya. Bayangan Budi, Maya, dan bahkan wajah kecil Dinda berkelebat silih berganti. Ia sudah membalas sakit hatinya. Namun untuk apa? Jika semua yang ia cintai telah hilang? Di luar sel, Hendra berdiri dengan tangan terkunci di belakang punggung. Wajahnya tegang, mata merah karena kurang tidur. Ia menatap Rina tanpa kata-kata. Bagi Hendra, kasus ini adalah kemenangan profesional. Ia berhasil membongkar pembunuhan rumit dan menangkap pelakunya. Namun di sisi lain, itu berarti menghancurkan seorang sahabat lama, seorang rekan yang dulu ia anggap keluarga. Ia menghela napas berat, membisikkan pada dirinya sendiri. Tidak ada yang menang di sini. Tidak ada. Rina menoleh. Mata mereka bertemu sebentar melalui jeruji besi. Tidak ada dendam, tidak ada amarah, hanya kehampaan. Dua jiwa yang sama-sama hancur, berdiri di sisi berbeda dari dinding besi yang tak bisa ditembus. Dan disitulah kisah ini berakhir. Keadilan ditegakkan, namun yang tersisa hanyalah kehancuran.